It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying what you've done to me. Jurnal ilmiah. Apa itu jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris maupun secara logis dalam bidang ilmu tertentu. Jurnal ilmiah sering pula disebut jurnal akademik. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai scientific journal atau academic journal. Jurnal akademik dapat dideskripsikan sebagai kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara reguler dalam rangka mendiseminasi hasil penelitian. Pada umumnya, jurnal memiliki cakupan materi yang luas namun sangat padat, hanya terdiri dari 6 hingga 8 halaman, namun di setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana susunan jurnal ilmiah? Oke, yang pertama ada judul. Dalam pembuatan judul, jurnal ilmiah harus jelas. Judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca isi jurnal keseluruhan. Misalnya, Anda membuat jurnal dengan judul Laporan Lab Fisika. Dengan judul seperti itu, kurang efektif untuk pembaca karena tidak menggambarkan isi jurnal. Yang kedua yaitu abstrak. Sekilas abstrak hampir sama dengan ringkasan, tapi sebenarnya berbeda. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak ditulis sebagai penjelas jurnal tanpa mengacu pada jurnal. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan adalah pernyataan dari kasus yang sedang Anda selidiki. Pada bagian ini juga mencakup latar belakang masalah, seperti ringkasan dari setiap penelitian yang telah dilakukan dan bagaimana sebuah percobaan akan membantu untuk menjelaskan atau memperluas pengetahuan dalam bidang umum. Yang keempat adalah badan dan metode. Dalam bagian ini, Anda akan menjelaskan tentang proses percobaan yang dilakukan. Informasi yang dijelaskan di sini mencakup desain percobaan, peralatan yang dipergunakan, metode dalam pengumpulan data, gambaran lokasi, dan jenis pengendalian. Perlu diperhatikan dalam bagian ini, kita harus menjelaskan secara rinci dan jelas, hindari penggunaan kata yang membingungkan. Lanjut, yang kelima adalah hasil. Pada bagian hasil, Anda dapat menyajikan data yang ringkasan dengan tinjauan dalam bentuk teks, tabel, maupun gambar. Tidak ada interpretasi data maupun kesimpulan dari data yang Anda dapat. Sebuah data yang diinformasikan harus disajikan dalam bentuk tabel atau gambar menggunakan teks naratif dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keenam adalah pembahasan. Dalam bagian pembahasan, Anda bisa menafsirkan data-data yang ada dengan pola yang diamati. Dari setiap hubungan antara variabel percobaan yang penting dan korelasi antar variabel dapat dilihat dengan jelas. Anda harus menyertakan sebuah penjelasan yang berbeda dari hipotesis atau hasil yang berbeda atau serupa dengan setiap percobaan terkait dengan penelitian yang dilakukan orang lain. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari semua, membuat sebuah kesimpulan dari keseluruhan percobaan yang telah dilakukan. Intinya adalah peneliti merujuk kembali kepada pernyataan dalam pendahuluan dari setiap data yang diinformasikan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Bagian daftar pustaka merupakan kumpulan dari nama-nama literatur yang kita gunakan sebagai referensi dalam pembuatan jurnal.
Dalam keseluruhan informasi yang berupa kutipan, kita harus menuliskan daftar pustaka sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis jurnal ilmiah. Yang pertama adalah jurnal penelitian. Pada dasarnya, sebagian besar jurnal penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya tergantung dari metode yang dipakai dalam pembuatan dan penyusunan laporan jurnal penelitian tersebut. Yang kedua adalah jurnal cetak. Jurnal cetak adalah salah satu macam jurnal yang ditulis oleh seseorang atau kumpulan peneliti dan lantas disebarluaskan melalui media cetak. Yang ketiga ada jurnal elektronik atau online. E-jurnal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah publikasi berkala yang diterbitkan dalam bentuk digital yang akan ditampilkan di layar komputer. E-jurnal dapat diakses secara gratis, namun banyak pula yang hanya bisa diakses dengan berlangganan terlebih dahulu. Akses ke e-jurnal umumnya disediakan baik oleh penerbit atau melalui agen. E-jurnal telah memberikan peluang yang sangat baik untuk mengakses informasi ilmiah yang sebelumnya di luar jangkauan perpustakaan karena kendala geografis. Yang keempat adalah jurnal nasional. Menurut pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jurnal nasional adalah sarana penerbitan artikel bersifat nasional atau publikasi ilmiah nasional dan salah satu dari jenis karya ilmiah yang menjadi petunjuk adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima adalah jurnal internasional. Jurnal internasional adalah jurnal yang naskah-naskahnya bersifat internasional. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional, yaitu bahasa PBB, meliputi Inggris, Prancis, Arab, Cina, dan Rusia. Menulis di jurnal internasional berarti menyajikan hal-hal yang bersifat baru atau novelty kepada para ahli berkompetensi internasional. Yang terakhir adalah jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindeks oleh database internasional. Indeksasi adalah sebuah proses untuk mendaftarkan suatu jurnal pada lembaga pengindeks bereputasi. Lembaga pengindeks akan membantu jurnal yang bersangkutan mempromosikan jurnalnya kepada publik.